Nadia adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang tampak memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. 2 tahun sudah ia menikah dengan Reza, suaminya yang penuh kasih dan perhatian. Pasangan ini menjalani hari-hari mereka dengan penuh cinta, meski ada satu hal yang selalu menjadi bayangan kelabu dalam kehidupan mereka, mereka belum juga dikaruniai anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Penak Kisahku, cerita nyata penuh misteri dan ketegangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan ikuti terus kisah nyata yang penuh kejutan di setiap babnya. Kali ini kita akan menyaksikan sesuatu yang tak terduga dari kisah rumah tangga Nadia karena kurangnya bercocok tanam airnya kurang subur. Sejak saat itulah terjadi titik-titik bahkan sampai titik-titik. Kalian penasaran kan? Ayo nonton sekarang juga. Awalnya, mereka berdua mencoba untuk tetap santai. Mungkin Tuhan belum memberi kita waktunya, ujar Reza setiap kali Nadia mulai menunjukkan kekhawatirannya. Namun, seiring waktu, pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan teman mulai berdatangan. Kapan nih nambah anggota keluarga? Atau, sudah coba periksa dokter belum? Menjadi pertanyaan yang sering terdengar dalam setiap pertemuan. Bagi Nadia, pertanyaan-pertanyaan itu seperti duri yang menusuk. Ia selalu merasa bersalah, seolah-olah semua ini adalah kesalahannya. Reza, meskipun selalu mencoba menenangkan istrinya, juga mulai merasakan tekanan. Diam-diam, mereka memutuskan untuk mencoba berbagai cara untuk mendapatkan keturunan. Nadia dan Reza mulai mencari berbagai alternatif. Mereka mencoba berbagai metode, dari mengonsumsi ramuan tradisional hingga mengikuti pola hidup sehat yang disarankan oleh beberapa teman mereka. Nadia bahkan mencoba yoga untuk meningkatkan kesuburannya. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Ketika usaha mereka masih menemui jalan buntu, seorang teman Nadia menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kesuburan. Awalnya, Nadia merasa enggan. Ia takut jika pemeriksaan itu justru akan menunjukkan bahwa ia tidak dapat memiliki anak sama sekali. Namun, Reza meyakinkannya bahwa tidak ada salahnya mencoba. Apapun hasilnya, kita akan hadapi bersama, ujar Reza sambil menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kata-kata itu membuat Nadia merasa sedikit lebih tenang, meskipun bayang-bayang ketakutan masih ada di sudut hatinya. Dengan hati yang berat, Nadia akhirnya mengunjungi sebuah klinik kesuburan terkenal di kotanya. Klinik itu terlihat modern, bersih, dan profesional. Dokter yang menangani mereka, Dr. Adrian, dikenal sebagai salah satu spesialis terbaik di bidangnya. Ia menerima Nadia dan Reza dengan ramah, memberikan mereka harapan bahwa semuanya masih bisa diupayakan. Jangan khawatir, Bu Nadia, Pak Reza. Sebagian besar pasangan yang mengalami kesulitan serupa pada akhirnya bisa memiliki anak dengan penanganan yang tepat, ujar Dr. Adrian dengan senyum meyakinkan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Dr. Adrian menjelaskan bahwa tidak ada masalah serius pada Nadia maupun Reza. Namun, ada kemungkinan Nadia mengalami sedikit gangguan hormon yang membuat proses ovulasi menjadi tidak teratur. Ini bukan masalah besar. Kita bisa mencoba terapi hormon untuk membantu, jelas Dr. Adrian. Mendengar hal itu, Nadia merasa lega sekaligus optimis. Akhirnya, ada secercah harapan di ujung lorong gelap yang selama ini mereka jalani. Nadia mulai menjalani terapi hormon yang diresepkan oleh Dr. Adrian. Setiap minggu, ia harus datang ke klinik untuk menerima suntikan hormon dan menjalani pemantauan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Nadia merasa percaya bahwa ini adalah jalan yang akan membawanya menuju impian menjadi seorang ibu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dr. Adrian, yang awalnya sangat profesional, mulai menunjukkan perilaku yang membuat Nadia merasa tidak nyaman. Setiap kali ia datang untuk pemeriksaan,
dokter itu terlihat terlalu perhatian. Ada sentuhan yang terasa tidak perlu dan komentar-komentar yang terdengar sedikit melampaui batas. Nadia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu mungkin hanya perasaannya saja. Namun, lama-kelamaan, perilaku Dr. Adrian semakin sulit diabaikan. Suatu hari, ketika Reza tidak bisa menemani Nadia ke klinik, Dr. Adrian mengambil kesempatan untuk berbicara lebih personal dengan Nadia. Anda wanita yang sangat cantik, Bu Nadia. Suami Anda pasti sangat beruntung, ucapnya sambil tersenyum tipis. Nadia merasa canggung, tetapi ia hanya tersenyum sopan, berusaha untuk tidak menanggapi lebih jauh. Namun, komentar-komentar seperti itu semakin sering muncul, membuat Nadia merasa tidak nyaman setiap kali harus datang ke klinik sendirian. Di sisi lain, terapi hormon yang dijalaninya menunjukkan perkembangan positif. Dr. Adrian mengatakan bahwa peluang Nadia untuk hamil semakin besar. Perasaan bahagia bercampur was-was mengiringi perjalanan Nadia setiap kali datang ke klinik. Di tengah kebingungan itu, Nadia merasa ragu untuk menceritakan kegelisahannya kepada Reza. Ia tidak ingin suaminya khawatir atau, lebih buruk lagi, meminta Nadia menghentikan terapinya. Namun, Nadia juga mulai bertanya-tanya, apakah harapan untuk memiliki anak benar-benar sepadan dengan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui dirinya. Waktu terus berjalan, dan Nadia tetap menjalani terapi hormonnya di bawah pengawasan Dr. Adrian. Setiap kali ia datang ke klinik, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa rasa tidak nyaman yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang berlebihan. Namun, di sisi lain, sentuhan-sentuhan tak perlu dan komentar Dr. Adrian semakin sulit diabaikan. Suatu hari, saat Reza sedang sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa menemani, Nadia kembali datang sendirian ke klinik. Pemeriksaan hari itu terasa berbeda. Dr. Adrian tampak lebih santai dan berbicara dengan nada yang lebih pribadi dari biasanya. Bu Nadia, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Apakah Anda merawat diri secara khusus? Saya yakin suami Anda sangat bahagia memiliki Anda. Komentar itu membuat Nadia kaku sejenak. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan tersenyum kecil dan menjawab seadanya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin was-was. Hari itu, Nadia menjalani pemeriksaan seperti biasa. Namun, selama proses berlangsung, Dr. Adrian kembali melakukan sentuhan-sentuhan yang membuat Nadia merasa tidak nyaman. Meski begitu, ia merasa bingung untuk bereaksi. Sebagai seorang dokter, Dr. Adrian seharusnya profesional, dan Nadia takut jika menuduh tanpa bukti, ia justru akan dianggap terlalu sensitif. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Adrian mendekati Nadia dan berbicara dengan nada rendah. Saya bisa memberikan perawatan yang lebih intensif untuk Anda, tapi kita perlu lebih sering bertemu, mungkin dalam suasana yang lebih pribadi. Saya yakin ini akan membantu Anda lebih cepat hamil. Kata-kata itu membuat Nadia merinding. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi lagi-lagi, ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus berhenti datang ke klinik ini? Bagaimana dengan terapi yang sudah berjalan sejauh ini? Di rumah, Nadia mencoba bersikap seperti biasa di depan Reza. Namun, pikirannya terus terganggu oleh peristiwa di klinik. Setiap kali ia melihat wajah Reza yang penuh harapan, ia merasa bersalah. Ia ingin memberitahu suaminya tentang apa yang terjadi, tetapi ia takut Reza akan marah dan menyalahkan dirinya karena tidak menghentikan terapi sejak awal. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia memikirkan berbagai kemungkinan. Haruskah ia mencari dokter lain? Ataukah ia harus melanjutkan terapi ini demi kesempatan untuk memiliki anak? Akhirnya, Nadia memutuskan untuk melanjutkan, tetapi dengan lebih waspada. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak dan lebih berhati-hati setiap kali bertemu dengan Dr. Adrian.
Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali ke klinik untuk pemeriksaan rutin. Kali ini, Dr. Adrian mengatakan bahwa ia perlu melakukan prosedur tambahan untuk memastikan terapi hormonnya bekerja optimal. Nadia, meski merasa ragu, mengikuti prosedur itu karena ia percaya bahwa ini adalah bagian dari perawatan medis. Namun, selama prosedur berlangsung, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Dr. Adrian melampaui batas yang seharusnya. Nadia mencoba menghentikan tindakan tersebut, tetapi ia merasa terlalu takut dan bingung untuk melawan. Setelah kejadian itu, Nadia pulang dengan perasaan hancur. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan kehilangan rasa percaya dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana menjelaskan semua ini kepada Reza. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Nadia mulai merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Ia merasa mual di pagi hari, mudah lelah, dan emosinya menjadi tidak stabil. Awalnya, ia mengira ini hanyalah efek samping dari terapi hormon. Namun, setelah keterlambatan menstruasinya berlangsung lebih dari 2 minggu, Nadia memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Ketika melihat hasil positif pada alat tes, Nadia tidak tahu harus merasa bahagia atau terkejut. Di satu sisi, ini adalah kabar yang telah ia nantikan selama 2 tahun. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan bayang-bayang kelam dari kejadian di klinik. Reza sangat bahagia ketika Nadia memberitahunya. Akhirnya, Tuhan menjawab doa-doa kita, sayang, ujar Reza sambil memeluk Nadia dengan erat. Tetapi di balik senyumnya, hati Nadia diliputi rasa takut dan keraguan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kehamilan ini benar-benar hasil dari usaha mereka, atau ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya? Nadia tahu ia tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Kabar kehamilan Nadia menyebar dengan cepat. Keluarga dan teman-teman mereka ikut merayakan berita bahagia itu. Seluruh perhatian tertuju pada Nadia, dan ia diselimuti dengan doa serta harapan agar kehamilannya berjalan lancar. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan kepada dunia, hati Nadia dipenuhi konflik yang tak kunjung reda. Setiap malam, Nadia sering terjaga, memandangi langit-langit kamar sambil memikirkan kejadian di klinik beberapa waktu lalu. Apakah semua ini benar-benar hasil dari terapi hormon yang ia jalani bersama Reza? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang ia bawa dalam tubuhnya? Nadia mulai menghindari pembicaraan mendalam dengan Reza. Ia takut kebenaran ini akan menghancurkan kehidupan pernikahan mereka yang selama ini terlihat sempurna. Namun, semakin ia mencoba menutupi kegelisahannya, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Suatu hari, saat usia kandungannya memasuki trimester pertama, Nadia memutuskan untuk mengunjungi Dr. Adrian untuk pemeriksaan rutin. Kali ini, ia datang ditemani oleh Reza. Kehadiran suaminya membuat Dr. Adrian bersikap lebih profesional daripada biasanya. Nadia merasa sedikit lega, tetapi ia tahu bahwa perasaan tidak nyaman itu belum sepenuhnya hilang. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Adrian memberikan hasil yang menggembirakan. Kondisi janin Anda sehat dan perkembangannya sangat baik. Selamat, Bu Nadia, Pak Reza. Namun, Nadia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti suaminya. Ia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Hari-hari berikutnya, Nadia mencoba mencari ketenangan dengan berbicara kepada sahabatnya, Dina. Dina adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Nadia merasa tidak nyaman dengan perlakuan Dr. Adrian. Nat, kamu harus melakukan sesuatu. Kalau kamu terus memendam ini, itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri, ujar Dina dengan nada tegas. Awalnya, Nadia ragu. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan yang sedang ia dan Reza rasakan. Tetapi, setelah berdiskusi panjang dengan Dina, Nadia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan.
Dengan dorongan dari Dina, Nadia memutuskan untuk menghubungi klinik lain untuk meminta opini kedua tentang kehamilannya. Ia menjalani serangkaian pemeriksaan ulang tanpa sepengetahuan Dr. Adrian. Hasil pemeriksaan di klinik baru memberikan jawaban yang mengejutkan. Berdasarkan catatan medis dan analisis DNA awal, ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian dalam prosedur yang sebelumnya dilakukan di klinik Dr. Adrian. Dokter yang menangani Nadia di klinik baru mencurigai bahwa ada tindakan medis yang tidak sesuai standar yang dilakukan selama terapi hormon. Kecurigaan ini membuat Nadia merasa hancur. Ia tidak percaya bahwa seorang dokter yang seharusnya membantu malah mengambil keuntungan dari situasi yang rapuh. Fakta ini membuat Nadia mulai merangkai potongan-potongan kejadian di masa lalu. Ia teringat akan sentuhan yang tidak perlu, komentar yang melampaui batas, hingga prosedur tambahan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Bagaimana aku bisa tidak menyadarinya lebih awal? Nadia menangis di depan Dina. Dina mencoba menenangkan sahabatnya. Ini bukan salahmu, Nat. Dia yang memanfaatkan kepercayaanmu. Kamu harus melindungi dirimu dan bayimu. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Nadia tahu bahwa ia tidak bisa menyimpan ini lebih lama. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Reza. Malam itu, setelah makan malam, Nadia mengajak Reza duduk di ruang tamu. Ia memulai pembicaraan dengan suara yang gemetar. "Mas, aku harus jujur tentang sesuatu. Ada hal yang selama ini aku pendam." Reza mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya berubah tegang ketika Nadia mulai menceritakan kejadian yang terjadi di klinik Dr. Adrian. Saat Nadia selesai bercerita, ruangan menjadi hening. Reza tampak bingung dan marah. "Jadi, kamu merasa bahwa dokter itu melewati batas, dan sekarang kamu meragukan asal kehamilan ini?" tanyanya dengan nada yang tidak bisa ia sembunyikan. Nadia mengangguk sambil menangis. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Mas. Aku takut, dan aku merasa bersalah karena tidak memberitahumu lebih awal." Reza berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Setelah beberapa saat, ia duduk kembali di sebelah Nadia dan memegang tangannya. "Kita akan selesaikan ini bersama. Aku tidak akan membiarkan orang seperti dia merusak hidup kita." Reza dan Nadia memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka mengumpulkan semua bukti, termasuk hasil pemeriksaan dari klinik baru. Dengan bantuan pengacara, mereka melaporkan tindakan Dr. Adrian ke pihak berwenang. Proses ini tidak mudah bagi Nadia. Ia harus menghadapi banyak pertanyaan dan tekanan. Namun, ia merasa lega karena akhirnya bisa melawan ketidakadilan yang menimpanya. Di tengah semua kekacauan ini, Nadia tetap menjaga kesehatan kandungannya. Meski ada banyak hal yang harus ia hadapi, ia tahu bahwa ia harus kuat demi bayi yang sedang ia kandung. Proses hukum yang dijalani Nadia dan Reza berlangsung dengan penuh tekanan. Setelah melaporkan Dr. Adrian ke pihak berwenang, berbagai penyelidikan dilakukan. Para petugas mulai menggali lebih dalam tentang praktik klinik yang dijalankan oleh dokter itu, termasuk mewawancarai staf klinik dan pasien lainnya. Dalam pengadilan, terungkap bahwa Dr. Adrian sebelumnya pernah mendapat laporan serupa dari beberapa pasien, tetapi kasus-kasus tersebut tidak pernah dibawa ke permukaan karena kurangnya bukti dan ketakutan para korban. Kali ini, dengan keberanian Nadia dan dukungan bukti dari klinik lain, kebenaran mulai terkuak. Dokumen yang diajukan oleh tim pengacara Nadia mengungkapkan bahwa Dr. Adrian memanfaatkan posisinya untuk melakukan manipulasi terhadap pasien, termasuk tindakan pelanggaran medis. Fakta ini membuat Nadia menjadi saksi kunci yang memberikan kesaksiannya dengan penuh keberanian, meskipun sangat sulit baginya untuk mengingat kembali kejadian tersebut di depan umum. Reza selalu ada di samping Nadia, mendukungnya di setiap langkah. Ia tahu bahwa istrinya membutuhkan kekuatannya untuk melewati semua ini.
Meski hatinya penuh amarah terhadap apa yang telah terjadi, ia memilih untuk fokus pada keadilan dan masa depan keluarganya. Setelah beberapa bulan persidangan, Dr. Adrian akhirnya dijatuhi hukuman berat atas pelanggaran etika dan tindakan kriminalnya. Lisensi dokternya dicabut, dan ia dipenjara atas kejahatan yang dilakukannya. Vonis ini menjadi kemenangan besar bagi Nadia dan korban-korban lainnya yang pernah mengalami hal serupa. Namun, kemenangan ini tidak sepenuhnya menghapus luka di hati Nadia. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya akan terus membawa bekas dari kejadian ini. Di tengah perjuangan hukum yang melelahkan, usia kehamilan Nadia semakin bertambah. Setiap kali ia merasakan gerakan bayinya, ia merasakan campuran emosi yang kompleks antara kebahagiaan dan rasa takut. Namun, dengan dukungan Reza, Nadia mencoba melihat kehamilan ini sebagai anugerah, meski dalam situasi yang tidak sempurna. Pada bulan ke-9, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama bayi itu memenuhi ruang bersalin, dan air mata Nadia mengalir deras. Ia memandang wajah mungil anaknya dengan penuh haru. Dalam sekejap, semua penderitaan yang pernah ia alami seolah menghilang, digantikan oleh perasaan cinta yang mendalam. "Ini anak kita, Mas," bisik Nadia sambil menyerahkan bayi itu kepada Reza. Reza memeluk anaknya dengan penuh kasih. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa lalu, dia adalah anak kita. Dan aku akan selalu melindungi kalian berdua. Beberapa bulan setelah kelahiran bayinya, Nadia memutuskan untuk berbagi pengalamannya melalui tulisan. Ia menulis tentang perjalanan panjangnya, tentang perjuangan mendapatkan anak, pelanggaran yang ia alami, dan bagaimana ia akhirnya bangkit untuk memperjuangkan keadilan. Tulisan itu diterbitkan di sebuah media nasional dan menjadi perhatian banyak orang. Banyak wanita yang merasa terinspirasi oleh keberanian Nadia untuk berbicara dan melawan ketidakadilan. Nadia merasa lega karena suaranya bisa membantu orang lain, terutama para wanita yang mungkin pernah mengalami hal serupa tetapi belum memiliki keberanian untuk melawan. Kini, hidup Nadia mulai kembali normal. Meski pengalaman pahit itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah hidupnya, ia memilih untuk melihat masa depan dengan penuh optimisme. Nadia dan Reza membesarkan anak mereka dengan cinta dan perhatian yang tak terhingga, memastikan bahwa ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Ketika suatu hari anak mereka bertanya tentang perjuangan orang tuanya, Nadia akan menceritakan semuanya dengan kejujuran dan kebijaksanaan. Ia ingin anaknya tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, keberanian dan cinta selalu mampu membawa mereka melewati segalanya. Selesai. Dengan demikian cerita ini selesai. Sekali lagi tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi di sini kami selaku pemilik channel ini hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya. Kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen cerita-cerita yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Oke dadah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.